Selamat pagi, Bapak Ibu dosen sekalian. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas besar algoritma pemrograman dari kelompok 12 dengan judul Aplikasi Manajemen Subskripsi Digital dan Keuangan Pribadi. Perkenalkan, nama saya Kriswin Zegi Permantalingga dengan NIM 231106082. Saya Raihan Alfrizaldi dengan NIM 23111106083. Latar belakang pada kasus kali ini sebagai berikut dengan solusi yaitu aplikasi ini berguna untuk memantau dan mengelola layanan digital. Lalu ada penjelasan fitur program, yaitu yang pertama ada tambah, ubah, dan hapus data. Lalu yang kedua ada pengingat pembayaran. Yang ketiga ada pencarian data yang terdiri dari sequential search dan binary search. Lalu yang keempat ada pengurutan data yang terdiri dari selection sort dan insertion sort. Lalu yang terakhir ada rekomendasi penghematan. Selanjutnya yaitu tujuan aplikasi. Tujuan dari aplikasi ini yaitu mencatat dan menyimpan info layanan digital. Kedua, pengingat pembayaran sebelum jatuh tempo. Ketiga, menghitung total pengeluaran bulanan. Keempat, mengurutkan biaya yang terdiri dari biaya tanggal jatuh tempo. Yang terakhir adalah rekomendasi layanan yang bisa dihentikan jika anggaran terlampaui. Lalu selanjutnya ada fitur utama aplikasi yang terdiri dari yang pertama manajemen data langganan atau CRUD. Lalu yang kedua ada pengingat pembayaran. Yang ketiga ada pencarian layanan yang terdiri dari sekuen binary search. Lalu yang keempat ada perurutan data. Lalu yang terakhir ada total pengeluaran dan rekomendasi. Selanjutnya, output dari program ini adalah daftar layanan mendekati jatuh tempo. Kedua, hasil pencarian layanan. Ketiga, daftar layanan terurut. Keempat, total pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir, rekomendasi layanan untuk penghematan. Lalu kesimpulan dari aplikasi manajemen subscription digital ini yaitu solusi praktis untuk mengatasi permasalahan pengeluaran yang tidak terkontrol akibat banyaknya langganan digital. Dengan fitur pencatatan, pengingat, pencarian, sortir, dan rekomendasi, aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan secara lebih terstruktur dan efisien. Pengguna dapat mengambil keputusan berdasarkan data aktual dan menghindari pemborosan. Selanjutnya yaitu diagram alir program atau flowchart. Nah, di sini yaitu dimulai. Langkah pertama itu mulai. Kemudian tampilkan menu utama. Setelah tampilkan itu, kita memilih opsi. Opsi yang pertama yaitu tambah, ubah, atau hapus langganan, atau pengingat jumlah tempo. Jika kita memilih yang pertama, kita akan cari atau urutkan langganan. Kita, jika yang kedua, kita dapat keluar. Setelah kita masukkan dari yang kedua, kita dapat menghitung total pengeluaran bulanan, kemudian hitung total pengeluaran bulanan hingga selesai. Nah, pada di sini tambah, ubah atau hapus langganan akan kembali ke mulai. Begitu juga untuk layanan selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan
Python, aplikasi manajemen subskripsi digital dan keuangan pribadi. Nah, di sini adapun menu-menunya yang akan kita gunakan yaitu yang pertama tampilkan semua langganan, kedua tambah langganan, ketiga ubah langganan, keempat hapus langganan, kelima cari langganan atau sekuensial, keenam cari langganan atau binary, ketujuh urutkan berdasarkan biaya, kedelapan urutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Kesembilan, total pengeluaran dan rekomendasi penghematan. Kesepuluh, pengingat pembayaran. Dan yang terakhir, opsi keluar. Nah, kita coba dulu ya dengan contoh langganan misalnya. Kita tambah langganan dulu. Misal kita pilih nama layanannya Spotify. Kategorinya musik. Misal biaya langganannya 50.000. Kemudian tanggal jatuh tempo kita misalkan 2025 bulan 6 tanggal 20. Metode pembayaran misal kita menggunakan GoPay atau debit. Status langganannya kita misalkan untuk memperpanjang berarti kita pilih yang aktif. Nah, langganan berhasil ditambahkan. Nah, untuk bisa mengurutkan langganan, kita harus memilih lebih dari satu langganan. Maka kita tambahkan satu langganan lagi atau lebih. Misal kita pilih Netflix. Oh, salah. Kita pilih nomor 2 tambah langganan. Nama layanannya kita pilih Netflix. Kemudian kategorinya hiburan. Biayanya kita misalkan 60.000. Tanggal jatuh tempo kita buat bulan 7 tanggal 12. Metode pembayarannya kita menggunakan Dana. Nah, kita misalkan memperpanjang langganan, jadi kita pilih yang aktif. Nah, sudah ditambahkan seperti ini. Untuk layanan Netflix sudah tertambahkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan dulu layanan yang terakhir, misalnya YouTube. Kita pilih nama layanan YouTube. Kategori stream. Biaya kita misalkan 50.000. Tanggal jatuh tempo kita misalkan metode pembayaran kita menggunakan hmm, debit juga. Status sama aktif. Sudah ditambahkan, langganan berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita coba menampilkan semua langganan. Kita pilih opsi nomor 1. Di sini
dapat kita lihat daftar langganannya, yaitu yang pertama Spotify, Netflix, dan YouTube. Nah, kita coba untuk eh, kita pilih nomor 9, total pengeluaran dan rekomendasi penghematan. Kita misalkan anggaran kita per bulan, misalnya 70.000. Nah, di sini eh, dapat dilihat bahwa rekomendasi pengeluarannya yaitu ketika kita menggunakan ketiga layanan tadi, total pengeluaran kita yaitu 160.000. Nah, jadi melebihi anggaran. Maka rekomendasi penghematannya yaitu menghentikan langganan pada layanan Netflix. Gitu. Kemudian kita pilih nomor 8, tanggal jatuh tempo. Kita bisa dilihat nanti urutan tanggal jatuh temponya. Nah, jika kita ingin keluar, kita bisa pilih opsi nomor 11. Maka pemrogramannya akan seperti ini. Jika ingin memasukkannya, kita akan runtime kembali untuk bisa memasukkan ulang. Demikianlah presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.